Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin, NIM B10 11 23 11 30. Saya dari kelas 6 4A. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan Pertanian. Jawabannya, dalam perspektif ekonomi kelembagaan baru, sistem bagi hasil tetap bertahan di banyak desa dikarenakan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai keterbatasan kelembagaan yang ada. Salah satu utamanya yaitu fungsi mekanisme berbagi risiko. Sektor pertanian sangat rentan dengan ketidakpastian seperti cuaca, hama, dan fluktuasi harga, sehingga sistem bagi hasil memungkinkan risiko tersebut ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan penggarap. Hal ini menguntungkan bagi petani kecil yang cenderung menghindari risiko dibandingkan harus membayar sewa tunai yang tetap meskipun terjadi gagal panen. Selain itu, keterbatasan akses terhadap kredit formal juga menjadi faktor penting. Banyak petani di pedesaan tidak memiliki anggunan atau akses ke lembaga keuangan, sehingga kesulitan membayar sewa lahan di muka. Dalam sistem bagi hasil, petani tidak perlu menyediakan modal yang besar di awal karena pembayaran dilakukan dalam bentuk pembagian hasil panen. Dengan demikian, sistem secara tidak langsung berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan bagi petani yang kekurangan modal. Secara keseluruhan, meskipun sistem sewa tunai secara teori lebih efisien dalam memberikan insentif kerja, sistem bagi hasil tetap bertahan lebih sesuai dengan kondisi yang nyata di pedesaan yang ditandai oleh keterbatasan akses kredit, informasi yang tidak sempurna, risiko tinggi, serta kelembagaan yang lemah. Dalam kerangka ekonomi kelembagaan baru, sistem bagi hasil dipandang sebagai solusi terbaik kedua, yang paling realistis dan adaptif terhadap kondisi tersebut. Jika saya diberikan kesempatan menjadi pejabat publik, kebijakan yang akan saya lakukan adalah membangun reformasi pertanian berbasis integrasi sistem agribisnis. Dari sisi on-farm, langkah utama adalah meningkatkan produktivitas melalui penyediaan input yang tepat seperti benih yang unggul, pupuk yang bersubsidi yang tepat sasaran, serta modernisasi alat dan mesin pertanian seperti yang dilakukan oleh negara maju, yaitu negara Australia, Jepang, dan lain-lain. Selain itu, memperbaiki infrastruktur dasar seperti irigasi, jalan usaha tani, dan akses air menjadi prioritas agar efisiensi produk meningkat dan biaya dapat ditekan. Dari sisi pembiayaan, kebijakan difokuskan pada perluasan akses kredit bagi petani kecil melalui skema pembiayaan yang mudah, bunga rendah, dan tanpa anggunan yang memberatkan. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak. Di saat yang sama, penguatan kelembagaan petani seperti koperasi atau kelompok tani perlu dilakukan agar posisi tawar petani meningkat, baik dalam memperoleh input maupun dalam menjual hasil produksi. Dari sisi rantai nilai, kebijakan diarahkan pada penguatan rantai nilai pertanian dengan membangun sistem distribusi yang efisien, termasuk pengembangan gudang penyimpanan dan pasar digital untuk memotong rantai distribusi yang panjang. Hilirisasi produk pertanian juga harus didorong melalui pengembangan industri pengolahan berbasis lokal agar nilai tambah tidak hanya dinikmati di sektor hilir tetapi juga oleh petani. Dengan demikian, petani tidak hanya menjual bahan mentah tetapi juga menjual produk olahan dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu, stabilisasi harga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan melalui kebijakan dasar dan intervensi pasar oleh pemerintah.
Kebijakan fiskal daerah juga perlu diarahkan untuk mendukung sektor pertanian, misalnya melalui insentif pajak bagi pelaku usaha agribisnis, subsidi logistik, serta alokasi anggaran yang lebih besar untuk pembangunan pertanian berbasis potensi daerah. Terakhir, transformasi digital dalam sektor pertanian perlu dipercepat, seperti penggunaan teknologi informasi untuk akses pasar, prediksi cuaca, hingga penyuluhan berbasis digital. Dengan kombinasi kebijakan yang menyentuh aspek produksi, pembiayaan, distribusi, dan kelembagaan, diharapkan permasalahan pertanian di Indonesia dapat diatasi secara komprehensif dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan kontribusi terhadap PDRB daerah.